Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gandhi Yoga Pratama, NPM 095 dari UPN Veteran Jawa Timur, Fakultas Pertanian, akan mempresentasikan tentang rehabilitasi lahan gambut untuk dikonversi menjadi lahan pertanian. Lahan gambut. Kementerian Pertanian mendefinisikan gambut sebagai tanah hasil akumulasi timbunan bahan organik dengan komposisi lebih besar dari 65% yang terbentuk secara alami dalam jangka waktu ratusan tahun dari lapukan vegetasi yang tumbuh di atasnya yang proses dekomposisinya terhambat karena suasana anaerob dan basah. Berikut ini adalah contoh foto lahan gambut. Indonesia mempunyai potensi lahan gambut yang luas, diantaranya berupa hutan rawa gambut dan sebagian besar telah mengalami kerusakan. Kerusakan hutan rawa gambut diantaranya karena eksploitasi, penggunaan untuk kawasan pemukiman, dan kebakaran hutan dan lahan yang seringkali terjadi mengakibatkan kerusakan ekosistem lahan gambut. Proses pembentukan gambut dimulai dari danau dangkal yang ditumbuhi oleh tanaman-tanaman air atau vegetasi lahan basah yang mati dan melapuk sehingga membentuk lapisan organik di dasar danau. Seiring berjalannya waktu, lapisan demi lapisan terbentuk di atas tanah mineral di dasar danau sehingga danau menjadi penuh dengan gambut. Lapisan gambut yang memenuhi danau inilah yang kemudian disebut gambut topogen. Sifat fisik tanah gambut merupakan faktor yang sangat menentukan tingkat produktivitas tanaman yang diusahakan pada lahan gambut karena menentukan kondisi aerasi, drainase, daya menahan beban, serta tingkat atau potensi degradasi lahan gambut. Dalam pemanfaatan lahan gambut untuk pertanian, karakteristik atau sifat fisik gambut yang penting untuk dipelajari adalah kematangan gambut, kadar air, berat isi, daya menahan beban, penurunan permukaan tanah, dan sifat kering tak balik. Keragaman sifat kimia lahan gambut dipengaruhi oleh komposisinya bahan induk, laju dekomposisi, lingkungan sekitarnya, substratum, dan ketebalan gambut. Lahan gambut yang bahan penyusunnya dari lumut lebih subur dibandingkan dari gambut berkayu. Kesuburan gambut matang lebih tinggi dibandingkan gambut mentah. Gambut yang terbentuk pada lingkungan air payau lebih subur dibandingkan air tawar atau tak ada hujan. Pengelolaan air di lahan gambut bertujuan untuk mengatur pemanfaatan sumber daya air secara optimal sehingga didapatkan hasil produktivitas lahan yang maksimal serta sekaligus mempertahankan kelestarian sumber daya lahan tersebut. Salah satu teknik pengolahan air di lahan gambut dapat dilakukan dengan membuat parit atau saluran dengan tujuan mengendalikan keberadaan air di tanah sesuai dengan kebutuhan tanaman yang akan dibudidayakan. Yang kedua yaitu mencuci asam-asam organik dan anorganik serta senyawa lainnya yang bersifat racun terhadap tanaman dan memasukkan suplai air segar untuk memberikan oksigen. Yang ketiga, memanfaatkan keberadaan air dalam saluran sebagai media budidaya ikan, baik budidaya aktif maupun budidaya pasif. Selain itu, keberadaan air dalam parit akan berfungsi sebagai zakat bakar yang dapat mencegah terjadinya kebakaran di lahan gambut. Teknologi pengelolaan lahan gambut seperti pengaturan tinggi muka air tanah melalui pembuatan parit, pengapuran tanah untuk menetralisir kadar asam gambut, pemanfaatan vegetasi alami di atas tanah gambut sebagai mulsa, input pupuk baik organik maupun non-anorganik diterapkan untuk mendorong potensi pertanian di lahan gambut. Selain itu, masih banyak potensi bentuk teknologi lain yang dilakukan di daerah-daerah lahan gambut. Teknologi lahan gambut untuk menjadi lahan pertanian tentunya tidaklah murah dan membutuhkan tenaga yang cukup besar. Berikut ini adalah salah satu foto dari beberapa lahan gambut yang berada di Indonesia. Teknik budidaya di lahan gambut selain ramah lingkungan juga harus melestarikan lahan gambut dengan bijak. Contohnya, petani di 11 desa di Provinsi Sumatera Selatan ada 195 petani yang sudah memanfaatkan lahan gambut tanpa membakar. Mereka belajar teknik budidaya organik yang ramah lingkungan dalam rangka alternatif revitalisasi ekonomi dan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Dengan budidaya yang ramah lingkungan, para petani tidak hanya melestarikan lahan gambut dengan bijak, tetapi juga dapat menekan biaya produksi dan perawatan tanaman, sekaligus memenuhi kebutuhan pangan keluarga, bahkan mengurangi sampah rumah tangga sebagai bahan pupuk organik. Sebagai alternatif untuk beradaptasi, para petani ini berinisiatif budidayakan perkebunan, tanaman palawija dan hortikultura seperti padi, jagung, singkong, buncis, dan beragam sayur lainnya merupakan
pilihan tanam yang menjadi prioritas pilihan karena waktu panennya yang memakan waktu cenderung lebih singkat. Penjualan hasil panen pun merambah sampai ke desa-desa tetangga. Dengan penerapan ini, petani tidak hanya memperluas pasar tapi juga memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga. Petani di sana juga mencoba menanam cabai dan sayuran di polybag dalam skala kecil. Sekitar 500-an polybag diletakkan di lahan gambut di belakang rumah. Menurut mereka, modal menanam di polybag juga lebih murah dan pemeliharaannya lebih mudah dibandingkan menanam langsung di lahan gambut. Saat terjadi kebakaran lahan, mereka dengan mudah memindahkan tanaman ke tempat yang lebih aman atau membuat penyimpanan polybag yang lebih tinggi yang disebut para-para agar tidak terendam banjir saat musim hujan. Keunggulan lain menanam di polybag adalah tidak lagi diperlukan pengapuran lahan, pupuk dalam jumlah besar, atau berusaha payah menggali parit. Demikianlah yang presentasi yang saya sajikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.